dalam kasus ini, anggota Detasemen 88 itu tertangkap tangan. Saya mau ngomong hukum supaya nggak fitnah. Tertangkap tangan satu orang, walaupun yang satu lagi katanya perwira lari, kemudian yang 5 lagi walahu alam, ya kan? Tapi kan itu tertangkap tangan, jadi ini supaya nggak fitnah, proses hukum. Dan ingat, dia tidak langsung dilepas, walaupun sudah saling telepon antar pimpinan, karena Pak Febri telepon kabar eskrim, nggak ada perintah. Nggak ada perintah. Jadi dia nggak langsung lepas. Dan ingat, saya yakin seyakin-yakinnya, karena saya tahu bagaimana kemampuan Pak Febri. Itu kan juga ada handphone, bos. Ya, isinya kan ada dong. Harusnya ini semua diproses, tertangkap tangan. Apalagi yang menangkap adalah polisi militer yang menjadi bagian dari penegak hukum di kalangan militer. Ya tapi kan yang tertangkap ini polisi, sipil katanya. Ya inilah. Ngelawan orang bersenjata harus begini. Ya, ini jadi jelas supaya connect nanti apa yang dijelaskan oleh Ibu Koni. Ya, biar semuanya agak jelas ini. Nah, dengan segala rasa hormat saya pada institusi kepolisian, kami ini bertahun-tahun biasa Pak ngadepin brimob yang disuruh-suruh. Biasa. Ya, diorder oleh perusahaan-perusahaan swasta untuk ngadepin kita di lapangan. Itu biasa. Saya kenyang Pak. Apalagi kalau kita bicara di daerah-daerah konflik. Pengalaman saya bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan, saya biasa ngadepin ini semua. Ya, tapi pertanyaannya apa kita mau biarkan ini semua? Enggak, proses itu. Jadi yang tertangkap tangan proses, kan ada yang menangkap. Ada yang menangkap Pak. Polisi militer kapasitasnya loh. Dan pasti kalau itu sudah ditugaskan untuk mengawal pejabat selevel bintang 3, Pak Febri, pasti pengawalnya nggak sembarangan dong. Apalagi berani nangkap. Ya dong. Dan saya kira tinggal diproses aja itu. Bagaimana? Jadi jangan penyelesaiannya ke istana. Masa penyelesaiannya ke istana, orang persoalannya juga sampai ke sono. Masa begitu? Jadi ini harus ditindaklanjuti ini. Jangan kalau giliran ke kita-kita semua, wah dicari kesalahannya dan apalagi tertangkap tangan Pak Bonyamin Saiman. Ini udah tertangkap tangan loh. Proses. Kalau ini tidak diproses dalam posisi tidak tertangkap tangan, maka yang terjadi adalah obstruction of justice. Ya. Dan saya harus ingatkan karena yang melakukan ini adalah orang-orang yang diberikan kewenangan oleh hukum dan oleh atasannya memegang senjata. Memegang senjata. Ya. Semua boleh bilang, oh enggak ada apa-apa. Ya. Tapi itu kan tinggal tunggu aja sebenarnya. Saya sebagai orang yang agak kesel lihat keadaan, sebenarnya saya menunggu tembak-menembak. Ya, kayak kejadian di Batam. Langsung tembak-menembak gara-gara minyak. Jadi kita ngomongnya harus agak jelas lah. Ya. Nah, ini yang harus kita tuntut dan kita dorong. Kalau ini kita tuntut dan kita dorong, maka ketakutan pemberitaan, ya beritanya naik, medsos doang yang memunculkan seperti yang dikatakan Pak Karni, sudah bisa kita buka walaupun tekanan lebih lanjut, orang-orang yang melakukan investigasi, ntar tunggu lo, tanggal mainnya lo, kena lo semua lo. Dan biasanya Republik ini kalau udah pada kena semua baru melawan. Ya. Menurut saya kita harus sudah mulai mendorong ini. Nah, menurut saya apa yang jadi begini. Saya mulai start karena Komisi 3 kita udah bicaranya menegakkan sesuatu yang mendasar.
Saya kira Kejaksaan Agung ini baru mulai kelihatan tegak setelah DPR memberikan undang-undang kejaksaan yang baru, dia membangun kewenangan dominus litis. Karena sebelumnya saya biasa mendengarkan Kejaksaan Negeri ini dikepung reserse, kejaksaan wah itu saya biasa dengar-dengar gitu. Jaksanya takut sama polisi, itu biasa. Biasa, tapi sekarang mereka membenahi organisasinya dan menegakkan kewenangan dominus litis dalam rangka pengendalian perkara secara khusus, terutama soal-soal yang menyangkut tindak pidana khusus. Dalam hal ini yang saya mau bicarakan adalah korupsi. Banyak kasus. Sekarang itu pengendalinya adalah jaksa. Dan menurut saya seorang Febri yang terhormat, Jampitsus kita bukan kaleng-kaleng, Pak. Jam terbangnya tinggi sekali ini. Dan menurut saya, dia terlampau beresiko sekarang ini. Walaupun saya lihat tensinya dia naikin, karena pada saat hitungan kerugian negara 300 triliun, ya, kerugian negara 300 triliun, dia yang tampil, Pak. Ini start yang akan menjadi acuan pembuktian membawa kasus ini ke pengadilan. Ya harusnya Benyamin bisa lebih maju dari ini penjelasannya. Ini kan baru normatif ya kan. Kalau dia kan biasanya lincah begitu ya. Kali ini udah nggak lincah, mungkin udah agak kegemukan. Ya. Nah. Tapi ini kan akan berakhir terjadi pergantian. Dan saya kira hari ini bintangnya ya itu ada di Pak Febri. Dan menurut saya yang dihadapi oleh institusi kejaksaan sekarang yang dominus litis ini, ya, saya harus bicara teori juga dan apa yang terjadi di dalam praktek. Selalu saja kita pada waktu yang lalu diperkenalkan Pak Karni, ini saya mau bicara gaya Al Capone ya kan, TSM. Sekarang ini kejaksaan TSMM melawan monster yang terstruktur, terstruktur, sistematis, masif, dan menggurita. Wah, ini perkembangan hasil perubahan revolusi mental. Ini hasilnya. Menggurita. Yang dulu cicak jadi monster. Jago. Walaupun udah pensiun tetap aktif. Ya kan? Enggak aktif di negara, aktif di korporasi. Dengan segala rasa hormat saya pada senior. Pada guru kita. Ya, TSMM. Ya. Jadi kita harus mendukung perlawanan ini. Cuma kan sekarang ini bedanya kita bukan cuma banyak wartawan yang takut, tapi kan banyak juga kita mengalami buser-buser yang nekat. Ya kan, yang harus kita bertarung. Tapi tidak apa-apa. Saya kira kita butuh keberanian yang lebih untuk mendorong ini. Dan harus diingat, kita menghadapi kelompok-kelompok bersenjata yang sah secara hukum. Dan sudah di-launching juga oleh Presiden Joko Widodo. Dia nggak segan-segan itu menggunakan seluruh kekuatan intelijen yang ada di negara ini untuk menganalisis partai-partai politik dan pengurus-pengurusnya serta dinamikanya. Partai politiknya bisa apa? Nggak bisa apa-apa, termasuk partai politiknya dia. Nggak bisa apa-apa juga. Jadi kalau Kejaksaan Agung ini dibiarkan, ya dia juga nggak bisa apa-apa. Menurut saya kan ini udah menggurita. Sudah menggurita menurut saya ini. Ya. Nah, ini nanti ada titik parahnya Pak Karni secara politik. Kenapa? Karena Kejaksaan Agung ini sudah jadi bancaan atau terlampau sudah jadi piara bergilir untuk dikuasai partai-partai tertentu. Dan sekarang partai pemenangnya kan udah agak berubah. Apakah Jaksa Agungnya juga berubah nanti karena penguasa partainya juga berubah? Kalau penguasa partainya berubah, saya kira
bintang cemerlang kayak Febri Diansah, lewat. Lewat. Tapi kalau dia terlampau kuat, ya tinggal kita tunggu apakah dia dilewatkan tidak secara politik. Biasa kan di negara ini, melenyap-lenyapkan orang. Biasa kan? Jangan pura-pura nggak tahu, kita semua tahu. Jangan dong. Ya semua rakyat tahu. Nih tadi Pak Beni ngomong ini semua tahu. Ya tunjuk dong yang mana pengetahuan itu. Ya kan? Dan kekosongan pengetahuan rakyat diisi dong. Jadi pendekatannya jangan formal Pak Bonyamin. Diisi supaya kedaulatan rakyat itu cerdas untuk melawan. Baru Bapak dapat mandat untuk memperkarakan itu secara hukum.